Saudara, dalam acara puncak musra relawan Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Joko Widodo mengungkapkan soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia berpeluang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Pemimpin Indonesia mendatang harus mampu memanfaatkan peluang tersebut. Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya duduk di istana dan kerjanya hanya membubuhkan tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Saudara, dalam musra ini relawan Joko Widodo mengusulkan 3 nama untuk baca pres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Lalu apakah ini juga sesuai dengan apa yang jadi pilihan Joko Widodo? Lalu bagaimana komunikasi politik yang disebut Joko Widodo akan dibisik ke parpol? Kita ulas bersama dengan pakar komunikasi politik, Bang Karim Suryadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Bang Karim, kalau kita lihat ini ada 3 nama yang disebutkan oleh relawan, meski Presiden Joko Widodo sendiri tidak menyebutkan begitu, langsung bilang bahwa akan dibisikkan ke parpol. Anda melihat 3 nama ini akan sesuai dengan yang didukung ataupun yang di-endorse oleh Joko Widodo? Begini Yasir, kan ada pepatah ya, dalamnya laut bisa diselami, dalamnya hati Jokowi tidak ada yang tahu ya. Oke. Tetapi kita tahulah posisi Jokowi ini kan petugas partai yang dinaikkan penugasannya sebagai presiden. Nah, maka saya melihat mekanisme musra di mana di sana biasanya ada 3 agenda, agenda perumusan kebijakan nasional, karakteristik pemimpin yang cocok untuk menjalankan agenda itu, dan nama-nama yang disinyalir memiliki karakter itu, maka menurut saya ini sebuah soal yang amat mudah bagi Jokowi bila yang muncul itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Oke, kita bahas satu-satu. Saya melihat Prabowo dan Ganjar akan didorong, akan dibisikkan ya. Kalau Ganjar kan nggak usah dibisikkan lagi, karena dia sudah memiliki jalurnya sendiri, jalur PDIP yang belakangan didukung oleh P3. Nah, sekarang tinggal Prabowo Subianto. Kalau Jokowi sudah berjanji kepada relawannya untuk membisikkan ini, maka itu akan dibisikkan kepada koalisi Indonesia Raya. Syukur-syukur kalau sudah bergabung dengan PAN, kalau sudah bergabung dengan partai yang lain kalau ada. Tapi setidak-tidaknya ini kan sudah tersalur gitu ya, karena kita melihat intensitas pertemuan antara 5 partai pendukung pemerintah dengan Jokowi arahnya ke Prabowo. Nah, tinggal sekarang Erlangga menjadi daya tawar yang kuat bagi Jokowi untuk mendorong Erlangga berpasangan dengan Prabowo, meskipun itu tidak mudah karena kita tahu Gerindra dengan PKB sudah menjalin agreement. Tetapi kita percaya dalam political sharing tidak ada yang mustahil. Tinggal sekarang pertanyaannya, jika Erlangga didorong menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto, maka pertanyaannya PKB akan mendapatkan apa? Kemungkinan itu akan terjadi menurut Anda, Bang? Ya, menurut saya ini tuh terbuka, itu sangat terbuka ya. Erlangga akan dicalonkan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto, begitu ya? Ya, itu sangat-sangat terbuka. Kenapa tidak dengan Ganjar Pranowo menurut Anda? Ya,
Ya, itu sangat terbuka meskipun bukan sebuah kepastian. Kita bicara mekanisme musrah yang menyampaikan aspirasinya kepada Joko Widodo. Memang ini sebuah fenomena baru di Indonesia ya. Saya melihat semua presiden, semua pemimpin itu ingin turun dengan manis, tidak ada praktik blackmail policy, dan ingin menyaksikan legasinya diteruskan oleh penggantinya. Tapi baru kali ini kita melihat ada tandem yang terorganisir sampai akhir masa jabatan. Jadi saya melihat para relawan itu sudah mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Joko Widodo, dan karena itu mereka tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali mencari penggantinya yang mirip-mirip dengan Joko Widodo. Dan mereka menemukan kemiripan itu ada pada 3 tokoh dalam penilaian mereka. Tokoh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Berarti ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Joko Widodo ya? Ya, jadi artinya begini, relawan sedang membaca apa yang diinginkan oleh Joko Widodo, tapi lebih kepada membaca bagaimana pengganti Joko Widodo ini bisa mewarisi sifat-sifat dan karenanya meneruskan program Joko Widodo. Karena itu tadi saya bilang, teorinya ini adalah teori identifikasi kepartaian. Para relawan yang berkumpul sejak di Bandung sampai di Jakarta itu adalah mereka yang menginginkan kepemimpinan Joko Widodo itu berlanjut. Meskipun secara konstitusional orangnya boleh berganti. Jadi yang akan dicari oleh mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti Joko Widodo. Hanya sayangnya tadi Presiden tidak menyebut secara spesifik siapa karakter yang diinginkan seperti yang disebut. Sebab kalau menyebut pemimpin itu, Presiden itu tidak boleh hanya rutinitas, tanda tangan, duduk di sana, itu kan sudah sesuatu yang generik. Demikian juga pesan bahwa pemimpin Indonesia harus tahu kekayaan, kemampuan. Oh, itu sudah saya ajarkan kepada mahasiswa saya tingkat 1 tentang si kaya mampu, posisi kekayaan dan kemampuan Indonesia. Mahasiswa sudah tahu itu. Dan kemudian Joko Widodo juga bilang bahwa nanti akan dibisikkan hasil musrah ini tiga capres ini ke partai politik. Menurut Anda seberapa besar ini nanti pengaruhnya untuk kalau akhirnya disandingkan atau diusung oleh partai politik? Berbisik kan? Karena meskipun dibantah oleh para pendukung Jokowi, tapi kan dia mengatakan ketika pertemuan dengan 5 partai pendukung pemerintah yang dibicarakan adalah tentang bagaimana pemilu ini, tentang bagaimana pembentukan koalisi besar. Ini tertegaskan ketika Nasdem yang sudah bergabung dengan koalisi lain tidak diundang. Ketika PDIP yang sudah jelas arah politiknya juga tidak diundang. Jadi menurut saya konsep bisik ini pasti terjadi disampaikan. Dan itu akan lebih menegaskan positioning Jokowi sekaligus juga menambah legitimasi. Baik. Kemudian Bang, yang juga menarik adalah posisi cawapres nih. Karena kalau kita lihat ini kan menjadi posisi yang krusial juga begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa Erlangga kemungkinan besar ataupun terbuka peluangnya akan disandingkan dengan Prabowo. Kemudian Ganjar sendiri nanti posisi cawapresnya seperti apa? Nah itu pertanyaan cawapres itu kan masih menjadi misteri yang membuat penasaran sekaligus membuat berita politik ini menarik. Karena saya yakin gitu ya, saya yakin nama-nama cawapres itu masih ada dalam pikiran, dalam saku para ketua umum partai politik. Tidak ada yang tahu, saya tidak tahu, Anda tidak tahu, bahkan relawan juga tidak tahu ya. Tetapi kalau kita melihat konfigurasi kekuatan sedang dibangun gitu ya, antara P3 dengan PDIP, kemudian antara Gerindra, PKB, Golkar, PAN gitu ya, maka kemungkinan besar wakil presiden datang dari partai-partai pendukung kerjasama itu. Nah, sementara partai yang lain akan mendapatkan insentif yang setara dengan jabatan wakil presiden. Baik. Sebab saya yakin ujung-ujungnya ini akan melakukan praktek political sharing, berbagi kuasa. Tentang siapa, tentang partai apa, mendapat apa. Baik. Ini jelas akan terjadi seperti itu. Kita nantikan bersama seperti apa nanti dinamika yang terjadi ya. Termaksud siapa sosok cawapres yang nantinya akan bersanding baik dengan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto yang di-endorse oleh Presiden Joko Widodo ini. Terima kasih pakar komunikasi politik Bang Karim Suryadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang. Terima kasih. Dan saudara, selepas jeda Kompas Malam masih punya informasi lain yaitu